Nah, Apa kabar? Semuanya sehat? Amin. Ini kok miring-miring ya? kita ya kita sekarang siaran dari gereja ya. Di gereja. Ya, Hari ini kemarin kita membahas tentang dua bapak kami ya. Ya. Bapak kami. Nah, sekarang bapak kami yang di surga. Kemarin ya bapak kami Bapak surga. kami di sorga. Ya, oke. Ya kan? Terus dikuduskanlah namamu. Oke, sebelum kita itu mulai sharing, kita memuji nama Tuhan dulu. Ya. Ya, kebetulan kemarin bongkar-bongkar buku-buku lama nih, buku-buku lama. Dapat lihat buku-buku lama, lihat lagu-lagu lama juga nih, lagu-lagu saya yang lama ya. Dapat lagu ini nih, nggak tahu saya judulnya juga. Kadang-kadang bikin lagu nggak pernah bikin judul. Tapi mengisahkan tentang apa namanya bunga dengan burung. Kayak apa ya, hal kekhawatiran gitu ya. Tentang cobalah kamu pandang burung di udara dan bunga bakung gitu ya. Apapun yang terjadi mereka dipelihara Tuhan dan apapun yang terjadi burung-burung itu tetap memuji Tuhan dalam kondisi apapun ya. Apalagi bunga bakung diinjak-injak orang tapi dia tetap tersenyum dalam menghadapi masalah. Oke. Ya, mudah-mudahan lagu ini memberkati ya. Terdengar burung bernyanyi, bersiul dalam nada riang. Walau badai kan menerjang, namun dia tetap bernyanyi. Secantik bunga berseri, tersenyum dalam keagungan. Walau diterpa mentari, namun dia tetap tersenyum. Terdengar lagu dalam simfoni, ku pun bernyanyi untuk namanya. Walau dia seindah burung, namun ku tetap bernyanyi. Walau tak secantik bunga, namun ku tetap tersenyum. Terdengar burung bernyanyi, bersiul dalam nada riang. Walau badai kan menerjang, namun dia tetap bernyanyi. Secantik bunga berseri, tersenyum dalam keagungan. Walau diterpa mentari, namun dia tetap tersenyum. Terdengar lagu dalam simfoni,
tetap bernyanyi, walau tak secantik bunga, namun ku tetap tersenyum. Terdengar lagu dalam simfoni, ku pun bernyanyi untuk namanya, walau tak seindah burung, namun ku tetap bernyanyi, walau tak secantik bunga, namun ku tetap tersenyum, walau tak seindah burung, namun ku tetap bernyanyi, walau tak secantik bunga, namun ku tetap tersenyum. Haleluya. Apapun yang terjadi, tetap memuji Tuhan, tetap tersenyum, bersuka cita. Amin. Kita berdoa dulu Oke, ya. berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh datang kembali ke hadirat-Mu. Kami boleh datang kembali sharing ya Tuhan, menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam isi hati kami. Kami rindu ini semua boleh memuliakan nama-Mu, dan semua orang yang mendengarkan juga boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam segala ketidaksempurnaan kami Bapa, Tuhan Roh Kudus yang memimpin kami, yang menolong kami dan menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan, Kau baik, amat sangat baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan, pimpin Roh Kudus dari awal hingga akhir. Dalam nama, di atas segala nama, nama yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini kepadamu Bapa. Amin. Amin. Langsung? Oke, kita nyanyi dulu. Oh, nyanyi dulu? Oke. Lagunya apa nih? Ku angkat Hatiku hatiku. Tuhan. Ibu Jadi, agak keras gitu ya. Kita akan, di lagu ini kita menyiapkan hati kita ya. Sujud menyembah Tuhan. Karena di hadirat Tuhan kita tuh bisa merasakan damai, ya kan? Ya. Di salah-salah. Makanya kok tinggi. Ku angkat hatiku Tuhan, ku siapkan untuk menyembah-Mu. Ku sujud memuja-Mu, inilah Tuhan seadanya daku. Duduk di kaki-Mu Tuhan, menghadap hadirat-Mu kudus. Damai sejahtera-Mu Tuhan, lingkupiku. Hidup dalam hadirat-Mu, itu selalu jadi hasratku. Kau segalanya bagiku. Angkat hatiku Tuhan, ku siapkan untuk menyembah-Mu.
kakimu Tuhan, menghadap hadirat-Mu kudus. Damai sejahtera-Mu Tuhan, lingkupiku. Hidup dalam hadirat-Mu, itu selalu jadi hasratku. Kau segalanya bagiku. Duduk di kakimu Tuhan, menghadap hadirat-Mu kudus. Damai sejahtera-Mu Tuhan, lingkupiku. Hidup dalam hadirat-Mu, itu sungguh dari hasratku. Kau segalanya bagiku. Duduk di kakimu Tuhan, menghadap hadirat-Mu kudus. Damai sejahtera-Mu Tuhan, lingkupiku. Hidup dalam hadirat-Mu, itu selalu jadi hasratku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Oh, haleluya, haleluya. Hidup dalam hadirat-Mu, Ya. itu jadi hasratku. Ya. Baiklah kalau begitu. Iya. Minggu lalu kita bahas tentang Bapa kami di dalam sorga ya. Sekedar mengingatkan bahwa ketika kita berdoa dan mengatakan Bapa kami di dalam sorga, ingat bahwa kita punya Bapa, ya kan? Yang adalah, dan Bapa kita itu adalah Allah yang besar, pencipta langit dan bumi, ya kan? Yang empunya langit dan bumi ini ya, bahkan dan Allah yang maha dahsyat dan luar biasa itu kita boleh menyapanya dengan sapaan yang sangat intim, yaitu Bapa. Dan kenapa? Karena kita adalah anaknya, ya kan? Dan kita menjadi anaknya karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, gitu ya kan? Ya, suaranya kita kurang keras kali ya, ya. Apa ya Bapak, ya. Iya. Jadi kasih Allah yang luar biasa ini telah menyelamatkan kita dan menjadikan kita anaknya. Oke ya. Jadi ya itu poinnya. Itu poinnya ya, bahwa kita udah menjadi anaknya dan karena kasih setia Tuhan yang luar biasa itu kita bisa menyapanya Bapa ya, Bapa ya, luar biasa gitu ya. Dan itu membuat kita menjadi satu bagian dari keluarga besar ya, anak-anak Allah, karena Bapa kami ya kan. Kita menjadi bagian dari kita bersaudara di dalam Tuhan ya kan, karena penebusan di dalam Tuhan Yesus dan bagaimana percaya, karena percaya kita kepada Tuhan ya, pada Tuhan Yesus. Dan Bapa kami di dalam sorga minggu lalu kita sudah membahas bahwa sorga selain tempat Allah yang maha tinggi, juga ada udara ya. Jadi ada arti kata yang tersirat ya, tersirat bahwa itu artinya air gitu ya, itu menurut Google ya kan. Jadi ketika kita bilang Bapa kami di dalam sorga, kita tahu pasti bahwa dia juga ada di sini, pasti udara yang kita hirup ya, nggak jauh. Dia ada di sekitar sini, dan dia adalah Allah Immanuel ya, yang menyertai kita senantiasa gitu kan. Ya, dan nah minggu ini kita masuk di satu bagian yang dulu ya, kalau mungkin teman-teman juga pernah belajar juga ya di sekolah gitu ya, bahwa doa Bapa kami itu terbagi dalam 3 bagian gitu. Satu pemujaan, terus permintaan, dan pemujaan kembali gitu ya, pengujian gitu ya. Nah buat saya pribadi, saya ya dibukakan dengan ya mungkin ini baru lagi ya. Ya buat saya pribadi buat saya pribadi, bahwa ternyata bagian ini, bagian yang kemudian dikuduskanlah namamu dan dikuduskan nama itu masuk dalam bagian dari permohonan. Ya. Dulu saya tidak melihat bagian ini sebagai bagian dari permohonan ya.
Itu apa penyembahan ya? Ya kan dulu pemujaan Dikuduskan ya, ya. pemujaan ya. Namun setelah saya lihat ya mungkin ya saya juga ada Ini beberapa baru loh ya. referensi juga ya. Namun ternyata bagian ini termasuk dalam bagian permohonan. Nah, permohonan kita menjadi apa ya, diubahkan gitu. Ketika kita berdoa, Bapa kami, permohonan kita bukan melulu tentang kita, tetapi pertama-tama dan paling utama adalah tentang Tuhan, gitu ya. Jadi ketika kita masuk dan mengatakan Bapa kami di dalam sorga, kemudian kita masuk dalam bagian permohonan, dan permohonan itu sama sekali bukan permohonan bukan pribadi permohonan ya? tentang kita gitu ya, tetapi tentang Tuhan gitu ya. Permohonan ini demi Bapa kita ya, yang amat sayang dan mengasihi kita dan pastinya akan berdampak pada kita. Nah, kita memohon dalam doa Bapa kami di dalam sorga itu, kita mohon dikuduskanlah namamu. Hai Vera, apa kabar Ver? Ya, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi apa ya? Itu sebuah permohonan, permintaan Tuhan, dikuduskanlah namamu. Tuhan, Bapa, dikuduskanlah namamu. Bapa, datanglah kerajaanmu. Bapa, jadilah kehendakmu. Nah, kali ini kita akan membahas permohonan yang pertama, yaitu kita mohon agar nama Bapa kita yang ada di dalam sorga itu. Jadi kita pokoknya bukan pribadi ya, tapi ini terlebih kepada Bapa surga ya. Betul. Jadi yang permohonan kita adalah agar nama Bapa kita yang ada dalam sorga, Bapa yang tidak jauh dari kita itu, Bapa yang dekat dengan kita itu dikuduskan, gitu. Jadi permohonan kita adalah Tuhan, dikuduskanlah namamu, gitu ya. Dan mengapa kita memohon agar Tuhan dikuduskan ya? Nah, nama Tuhan bagi bangsa Israel itu sesuatu yang sangat khusus ya kan. Mereka tidak akan sembarangan ya mengatakan nama Tuhan ya kan, karena memang di Taurat di hukum 10 perintah Allah itu di hukum yang ketiga, perintah yang ketiga itu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Luar biasa nama Tuhan dihormati jadi, banget ya. Betul, iya. Jadi nama Tuhan Yesus di sini Tuhan Yesus di sini bukan sekedar mengingatkan tentang perintah ya, bahwa nama Tuhan itu tidak boleh disebut dengan sembarangan, tapi kalimat ini menjadi kalimat permohonan agar nama Tuhan yang Maha Kudus itu senantiasa dikuduskan gitu. Di mana? Dalam hal apa? Ya, di dalam segala sisi kehidupan kita ya. Doa ini ingin mengatakan bahwa permohonan kita adalah permohonan kepada seorang Bapa agar kita sebagai anak-anaknya selalu ingat bahwa nama Bapa itu harusnya dikuduskan di setiap segi kehidupan kita, gitu ya. Nah, kita menyandang nama Bapa iya. ya. Jadi permohonan yang utama dari kita harusnya berfokus pada Tuhan, gitu, dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus inginkan kita bukan hanya sekedar untuk mengingat bagian dari perintah Tuhan, tetapi di kalimat ini Tuhan Yesus inginkan kita untuk menarik perhatian permohonan kita kepada Allah itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus mengajar kita untuk memusatkan perhatian kita pada permohonan yang selaras dengan Tuhan, yaitu permohonan yang membawa kita pada pengenalan akan Allah sendiri. Itu. Dan Allah itu adalah Bapa kita yang maha kasih, maha kuasa, layak dipuji, gitu kan, disembah. Dan Tuhan Yesus ingin kita memohon agar namanya yang dikuduskan. Namanya dikuduskan ya. Gitu kan ya. Ketika kita mengatakan Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, kita memohon agar nama Tuhan dikuduskan bukan karena diperintahkan agar kita melakukan, tapi karena kasih kita atau berangkat dari kasih kita kepada Bapa kita yang di sorga. Maka kita punya kerinduan untuk memohon kepada Bapa kita yang di sorga agar nama Bapa kita yang begitu kudus itu selalu nampak nyata dalam kehidupan kita, ya kan? Nah, di Yohanes 1 ayat 12 kan kita disebut anak-anaknya barang siapa yang percaya kepadanya. Nah,
Di 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, kuduslah kamu, sebab Sebab aku aku ini kudus, kudus. ya. Iya, jadi kita harus selaras tuh. Bapa kita kudus, kita juga harus kudus, gitu ya. Ya, eh, saat kita berdoa Bapa kami dalam sorga dan kita mengajukan Perasaan permohonan, tidak. oh kurang keras ya. Saat kita berdoa Bapa kami di dalam sorga dan kita mengajukan permohonan, ingatlah permohonan pertama kita, ingat Harus ya, wajib ya. tentang Allah bukan tentang kita. Jadi permohonan pertama atau utama kita adalah tentang apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, bukan apa yang kita inginkan Tuhan lakukan bagi kita. Gitu ya. Iya. Gitu ya. Permainan. Jadilah kehendakmu gitu Iya. ya. Kehendaknya jadi. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Permohonan utama kita adalah biarlah kehidupan anakmu ini ya Bapa, kudus. Seperti engkau Bapakku. Seperti engkau ya Bapakku. Jadi namamu yang kudus itu nyata nampak dalam kehidupan kami anak-anakmu. Gitu ya. Jadi itu satu permohonan yang berfokus pada Bapa, bukan pada kita. Jadi saat kita berdoa Bapa kami dalam sorga, kita sedang memohon kepada Bapa kita agar pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita membawa kemuliaan dan penghormatan akan nama Bapa kita yang kudus. Jadi kita sedang berdoa agar kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak membuat nama Bapa kita dipermalukan, ya harus kan? dipermuliakan. Dipermuliakan, Bukan ya. dipermalukan, dipermuliakan. Betul, karena di terjemahan lagi, terjemahan yang lain dikatakan dipermuliakanlah namamu ya, ada ya yang begitu ya, menerjemahkannya seperti itu. Dan saat kita berdoa Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, kita selain kita memohon, kita juga sedang membuat pernyataan iman bahwa kita pernyataan iman akan kesetiaan kita kepada Bapa, yaitu setia menguduskan namanya di setiap segi kehidupan kita. Karena kita anaknya. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Iya, ya kan? Nah, ini kita nggak panjang-panjang hari ini ya. Jadi, saat kita berdoa, Bapa kami dalam sorga, dikuduskan namamu, kita mengingat bahwa kita sedang menghormati nama Bapa kita. Bahwa kita tidak mau sembarangan menyebut namanya karena kita sangat mengasihi Bapa kita. By the way, jadi ingat-ingat ini nih kita nih. Karena saya ini orang Ambon ya, saya orang Ambon dan saya juga diingatkan gitu ya. Nah ini saudara-saudara kita di timur kan suka ngomong nih ya, maaf. Selama tuangana, tuangala gitu kan. Wah itu hati-hati, itu kan artinya Tuhan anak dan Tuhan Allah gitu. Jadi jangan sembarangan ya teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih. Jangan sembarangan deh, berhenti deh kita ngomong kayak gitu lagi ya. Karena kita nggak boleh ya ngomong nama Tuhan dengan sembarangan gitu ya. Justru kita harus menghormati, memuliakan dia gitu. Nama itu nama yang luar biasa. Jadi kayak misalnya kita nih saya ingat dulu banget, tahun berapa ya, tahun 70 deh, tahun 70, 71 lah ya. Lama banget ya. Ya. Jadi waktu dulu itu bioskop tuh belum banyak ya. Saya ingat di salah satu tempat ada bioskop gitu ya. Dan gak bisa sembarangan orang masuk gitu. Nah, karena saudara itu tentara gitu zaman dulu gitu, terus sebut namanya gitu boleh masuk gitu kan, jadi nama itu jaminan ya, nama itu nggak sembarangan. Dan begitulah dengan Tuhan, nama itu begitu sesuatu ya, jaminan gitu. Jadi kita nggak boleh sembarangan, kita harus menguduskan nama Tuhan, karena ketika kita salah berbuat, salah berkata, salah bertindak gitu ya, salah berpikir juga, kita bisa bukannya memuliakan Tuhan, tapi memalukan Tuhan gitu ya. Jadi saat kita berdoa Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, kita mengingat bahwa kita juga harus sudah dikuduskan, dikhususkan bagi Dia, sehingga seharusnya ketika kita mengucapkan kalimat ini, kita ingat bahwa Bapa kita membenci dosa. Dan kita juga seharusnya demikian, karena Dia Bapa kita dan kita anaknya gitu. Iya, penting kuduslah kamu ya Bapak. Ini kudus itu iya, itu jadi, poin penting lah tuh ya. Kita harus membenci dosa karena Bapa kita itu kudus, tidak dapat
setitik pun tidak bisa dekat dengan dosa gitu ya. Hmm. Jadi kita seharusnya terpisah dari dosa karena Bapa kita kudus, terpisah dari Soalnya kita dosa. anugerah banget nih hidup di sini ya. Iya. Hmm. Jadi walaupun memang kita buat kesalahan ya, Iya, tetapi iya. kita sudah dikuduskan di dalam Tuhan dan seharusnya kita sebagai Menjaga. anak menjaga kekudusan yang sudah dianugerahkan Dianugerahkan kepada kepada kita, kita iya. gitu kan. Bahkan dibilang kejarlah kekudusan, ya kan? Ya kan, kejarlah kekudusan gitu. Saat kita berdoa Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, kita selalu mengingat akan penebusan kita dari dosa, ya, dari maut. Kita dipisahkan, kita dikhususkan, diangkat menjadi anaknya. Dan saat kita mengucapkan kalimat Bapa kami dalam sorga, kita sedang memohon kepada Bapa agar kita anaknya ini senantiasa dimanapun, kemanapun, kepada siapapun membawa nama baik Bapa. Iya. Kita representatif Iya. ya. Kita merupakan representasi dari Bapa. Oleh karena namanya ya, oleh Mazmur 23 kita bahas waktu itu ya. Ya. Oleh karena namanya. Wah, namanya luar biasa itu berarti ya. Betul. Sangat luar biasa tuh nama itu. Iya, betul. Saat kita berdoa Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, kita selalu mengingat itu ya, bahwa kita dipanggil selain untuk memohon, tetapi untuk menyembah Dia, ya kan? Meninggikan namanya yang kudus di setiap segi kehidupan kita. Jadi teman-teman, mungkin satu buat saya pribadi, saya nggak tahu buat teman-teman, tapi buat saya pribadi, saya mendapat apa ya, pencerahan gitu buat saya bahwa oh ternyata iya ya, ini adalah permohonan, tetapi permohonan yang tidak berpusat pada saya, tetapi ketika kita berdoa selayaknya lah kita mengajukan permohonan yang berfokus pada Tuhan gitu ya. Dikuduskanlah namamu ya. Minggu depan kita akan lanjut ya tentang apa, datanglah kerajaanmu dan kemudian jadilah kehendakmu. Itu juga satu permohonan ya, permohonan yang berfokus pada Bapa. Ya, jadi kalau kita simpulkan, bukan simpul ya, dari yang kita bahas pada sore hari ini, dikuduskanlah namamu itu suatu permintaan bahwa namaku tuh kudus loh, gitu ya. Dia permintaan bahwa hati-hati, bukan hati-hati ya, hormatilah gitu ya, nama Tuhan Allahmu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia dan sembarangan, karena nama itu kudus. Ya, bangsa Israel itu sangat menghormati ya. Dan kita kan sekarang adalah anak-anak Tuhan juga yang harus mengkuduskan Bapa kita gitu ya. Jangan mempermalukan gitu ya, tapi mempermuliakan gitu ya. Jadi dimana-manapun kita berada, kita harus ingat bahwa namanya kudus, dan biarlah nama itu terus kita sandang ya, kita sandang, kita bawa kemana-mana, sehingga permohonan itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Representatif apa tadi? Kita menjadi representasinya Bapa. Jadi kalau kita jelek ya Bapak kita dipermalukan gitu ya. Makanya setiap kali kita berdoa kita ingat dikuduskanlah namamu. Biarlah itu menjadi satu permohonan utama. Ya, karena permohonan utama adalah kita membawa nama baiknya Tuhan. Dikuduskanlah namamu gitu. Jadi kalau kita artinya gini, kita sebelum bertindak berpikirlah apakah saya ini mempermuliakan Bapa atau mempermalukan Bapa, kan gitu ya. Betul. Karena kuduslah engkau gitu ya. Dia kudus loh, Bapa kita kudus ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, firman Tuhan juga katakan kita ini adalah surat-surat yang terbaca gitu ya. Betul sekali. Ya itu tadi, apa tadi wakil apa sih? Representasi. Susah sekali. Ya, seperti nyanyian tadi ya, nyanyian kita kan ya. Terdengar lagu dalam simfoni, ku pun bernyanyi untuk namanya. Walau tak seindah bunga, seindah burung, walaupun suara kita ya, namun kita tetap bernyanyi ya, kita tetap memuji nama Tuhan. Artinya apapun kondisi saudara dan saya ya, saya merasa nggak bagus, nyanyi saja. Karena kita mau mengkuduskan Bapa, tidak mau mengkuduskan manusia, kan gitu kan. Pokoknya nyanyi itu sebenarnya memuji Tuhan. Memuji Tuhan tidak hanya selalu dalam bentuk nyanyian. Betul, ya kan. Apapun memuji Tuhan itu dalam bentuk
kita perkataan, perbuatan, ya pikiran kita juga. Dan di lagu yang pertama tadi dikatakan bahwa hidup dalam hadiratmu, itu selalu jadi hasratku. Hasrat, satu kerinduan, satu keinginan hidup. Aduh, luar biasa lagu ini ya. Memberkati kita, semoga memberkati teman-teman juga ya. Ya. Nah ini lagu, sekali lagi kita mau nyanyikan lagu lama tahun 82 kali ya. Nah kita nyanyikan lagi di tahun 2021, luar biasa. Ya, jadi 18 sampai 21 lama ya. 39 tahun yang lalu. Berarti ini, kita tua ya. Tua. Tapi biar lagu ini boleh memberkati saudara dan saya. Sekali lagi, ayo kita sebagai surat Kristus yang terbaca, kita membawa nama Bapa kita yang kudus, yang dipermuliakan di surga. Jangan sampai nama itu dipermalukan, tapi kita mempermuliakan. Ya. Apapun terjadi, tetap memuji Tuhan, tetap tersenyum. Apapun terjadi, kita firman Tuhan katakan, walaupun kamu seperti bunga bakung diinjak-injak, lihat bunga bakung itu hari ini ada, besok nggak ada loh ya, tapi dipelihara oleh Bapa. Nah, oke. Terdengar burung bernyanyi, bersiul dalam nada riang, walau badai kan menerjang, namun dia tetap bernyanyi. Secantik bunga berseri, tersenyum dalam keagungan, walau diterpa mentari, namun dia tetap tersenyum. Terdengar lagu dalam simfoni, ku pun bernyanyi untuk namanya, walau tak seindah burung, namun ku tetap bernyanyi, walau tak secantik bunga, namun ku tetap tersenyum. Terdengar burung bernyanyi, bersiul dalam nada riang, walau badai kan menerjang, namun dia tetap bernyanyi. Sejati bunga berseri, tersenyum dalam keagungan, walau diterpa mentari, namun dia tetap tersenyum. Terdengar lagu dalam simfoni, ku pun bernyanyi untuk namanya, walau tak seindah burung, namun ku tetap bernyanyi, walau tak secantik bunga, namun ku tetap
lagu dalam simfoni, ku pun bernyanyi untuk namanya, walau tak seindah burung, namun ku tetap bernyanyi, walau tak secantik bunga, namun ku tetap tersenyum. Terdengar lagu dalam simfoni, ku pun bernyanyi untuk namanya, walau tak seindah burung, namun ku tetap bernyanyi, walau tak secantik bunga, namun ku tetap tersenyum, walau tak seindah burung, namun ku tetap bernyanyi, walau tak secantik bunga, namun ku tetap tersenyum. Nah, ayah berdoa. Oke, berdoa ya. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat kudus Tuhan. Terima kasih untuk sharing kami sore hari ini. Kami diingatkan bahwa Engkau Allah yang kudus, Bapa yang kudus, nama yang kudus, yang luar biasa Tuhan. Dan biar kami boleh hanya berpusat pada kekudusan-Mu saja Tuhan. Kami menyandang nama-Mu, menyandang nama besar-Mu, Bapa yang surga, Bapa yang kudus. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami adalah anak-anak-Mu, surat Kristus yang terbaca. Biar kami juga boleh menjaga kekudusan hidup kami juga Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan, bukan dipermalukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan ingatkan kami bahwa Engkau kudus, oleh karena itu kami juga harus kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sharing singkat sore hari ini boleh memberkati siapapun yang boleh melihat, menyaksikan. Bila ada perubahan-perubahan, ada pemikiran-pemikiran baru lagi Tuhan tentang kekudusan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, malam sore hari ini kami mau berdoa, membawa doa-doa kami kepada Engkau, Bapa yang kudus, Bapa yang maha kuasa, Raja di atas raja, dan Tuhan di atas segala jawaban-jawaban permohonan kami. Kami berdoa bagi saudara kami Brad dan keluarga Tuhan, khususnya bagi saudara kami Yuri dan Krista yang sedang sakit pada hari ini Tuhan, pulihkan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa, Engkau tabib yang teragung, Engkau sanggup menyembuhkan, dan Engkau luar biasa, dan Kau sendiri akan mencurahkan berkat atas Yuri dan Krista pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur, kami percaya Tuhan pulihkan. Kami juga berdoa Tuhan bagi teman kami Vera juga yang ada di Taiwan. Tuhan berkati kondisi, Tuhan berkati segala usaha-usahanya. Kau saja menjadi berkat atas keluarga ini di sana Tuhan. Teringat juga bagi teman kami, anak kami Kevin, Tuhan berkati. Tuhan berkati kami, tak percaya kami mendukung Kau Bapa yang menyembuhkan sekali lagi Tuhan. Berkati Tina dan keluarga Tuhan, Kau pulihkan keluarga ini, Kau menangkan keluarga ini, Kau tenangkan keluarga ini Tuhan. Bahwa Kau akan nyatakan bahwa Kau Bapa yang kudus. Terima kasih Tuhan buat anak-anak kami, Sifra dan Yefta. Terima kasih yang bersama-sama dengan kami selalu. Kami percaya Tuhan juga berkati masa depan mereka, karena Engkau juga menjadi Tuhan dan Bapa atas mereka. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami ucap syukur, Tuhan berkati. Kami percaya bangsa ini boleh melewati COVID-19, sehingga bangsa ini juga boleh dipulihkan dan dimenangkan
Tuhan berkati Pak Jokowi, Pak Amin, Pak Ruf, Tuhan berkati. Biar segala kepemimpinannya, kebijakan-kebijakannya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami sebagai warga negara juga boleh tertib dan disiplin untuk boleh mengikuti semua aturan yang Tuhan sudah berikan atas mereka. Terima kasih Tuhan, untuk sore hari ini kami percaya berkat Tuhan yang perkasa akan menyatakan kemuliaan Tuhan atas segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, teman-teman, ingat bahwa permohonan kita seharusnya berfokus ya. atau berfokus pada Tuhan ya. Pertama-tama yang utama, dikuduskanlah nama-Mu di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Nama Tuhan terus dikuduskan, dipermuliakan. Jangan dipermalukan. Amin. Oke, sampai ketemu lagi. Halo Brett, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati Vera, Tuhan berkati ya. Tuhan jaga kehidupan Vera di sana. Oh ya, hujan di sini juga kadang-kadang hujan ya Vera ya. Oke. Yefta, Sifra, terima kasih sayang-sayangnya ibu dan ayah dan ibu. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.